saudara sekalian, pertama-tama kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena waktu kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, kita orang harus gunakan sebaik-baiknya. Karena hidup ini adalah singkat. Karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan memanggil kita. Bisa saja besok atau hari berikutnya. Karena hidup ini adalah rahasia. Kita tidak tahu di balik kehidupan kita. Karena kalau kita siap di dalam Tuhan, tentunya kita tidak pernah takut yang namanya kematian. Di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada jaminan keselamatan yang kita bisa peroleh. Silahkan orang memilih yang mana, tetapi Yesus Kristus adalah Tuhan yang memberikan jalan di setiap kehidupan manusia. Di dalam kitab Matius 10 ayat 28, jadi kita jangan pernah takut kepada manusia. Kita harus takut kepada Tuhan. Matius 10 ayat 28 mengatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi itu, kalau kita mau takut manusia untuk apa? Kita takut nanti kehilangan jabatan. Kita takut untuk kehilangan kita punya harta kekayaan. Harta kekayaan jabatan itu hanya sementara. Kehidupan ini hanya sementara. Tetapi jalan di dalam Yesus Kristus ada jaminan keselamatan. Karena dikatakan bahwa tidak semua orang itu masuk surga walaupun dia hamba Tuhan, walaupun orang memang rajin di gereja, tetapi buah-buah yang menghasilkan pertobatan itu yang menjadi jaminan masuk surga. Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi itu, kita harus melakukan setiap kebaikan. Jauhilah dosa. Karena kehidupan kita ini seringkali manusia terikat namanya kehidupan daging. Namanya daging manusia. Seringkali dia lemah. Tetapi ingat, ketika kita menyerahkan hidup kita seutuhnya di dalam Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan mengampuni kehidupan kita. Karena memang kita seringkali jatuh bangun. Tetapi ingatlah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita minta ampun kepada Tuhan Yesus, setiap hari kita membangun hubungan baik dengan Tuhan, dan kita senantiasa berdamai dengan Dia, maka Tuhan akan senantiasa melihat setiap kehidupan kita. Jadi kita harus wajib hidup sama seperti Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kita harus hidup di dalam Kristus. Keselamatan yang Tuhan Yesus berikan cuma-cuma. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, apalagi seorang Kristen? Kita harus jaga keselamatan itu, jaga, pelihara, pertahankan itu sampai akhir hidup. Karena ketika kita menjaga keselamatan itu, maka surga pasti akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Orang yang berbuat baik akan menerima balasan dari Tuhan. Efesus 6 ayat 8 mengatakan, kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Jadi jangan kita kecewa. Ada orang bilang mengatakan, bikin apa kita mau ikut di penginjilan jalanan seperti ini? Cuma dengar cuma bikin habis waktu. Tapi ingat, ada balasan daripada Tuhan. Karena kita punya roh ini harus kita beri makanan rohani. Ketika rohani kita selalu mengikatkan diri kepada Tuhan, maka kita akan senantiasa dijaga, dilindungi setiap saat. Makanya kebanyakan orang seringkali sakit-sakitan. Ketika dia mengalami kesakitan, dia baru ingat Tuhan. Coba hitung orang yang meninggalkan Tuhan ketika dia mengalami sakit. Mau hitung-hitung sudah lupanya DP doa.
Tetapi andalkan Tuhan. Jangan pernah kecewa di hadapan Tuhan. Jangan orang terlalu banyak sibuk dengan kegiatan duniawi, melupakan Tuhan. Coba lihat sekarang dengan adanya penyakit corona menghantam dunia, tetapi jaminan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Jangan pernah kecewa, karena Yesus adalah Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 36 mengatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yesus adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan Yesus. Dan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kembalilah ke jalan Tuhan, bertobatlah, karena waktu kesempatan masih ada. Kita gunakan sebaik-baiknya, merenungkan setiap malam firman yang ada. Orang Kristen wajib membaca Alkitab. Kalau Alkitab itu cuma kasih biar di rumah percuma, tetapi jadikanlah Alkitab itu menjadi firman yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sehingga ketika kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan jalan keselamatan bagi kita semua. Amin. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Sebelum kita akan mendengar